Halo semua, perkenalkan saya Selin Papahan dengan NIM 2313041008 dari kelas 2A Pendidikan Biologi. Kali ini saya akan membahas mengenai hasil praktikum histologi, yaitu pengamatan terhadap organ-organ yang terdapat di saluran pencernaan. Nah, sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa itu saluran pencernaan? Jadi, saluran pencernaan adalah sistem organ yang menerima makanan dan mencernanya menjadi energi dan nutrien, serta hasil dari proses pencernaan tersebut dapat dikeluarkan melalui anus. Nah, sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa saja sih organ-organ yang termasuk dalam sistem pencernaan? Jadi organ pencernaan itu dimulai dari mulut yang dimana terdapat gigi dan lidah, kemudian turun ke esofagus atau kerongkongan, lalu terdapat hepar atau hati, kemudian terdapat ventriculus atau lambung, kemudian terdapat pankreas, lalu ada usus kecil dan usus besar, dan yang terakhir terdapat rektum. Jadi teman-teman sudah tahu kan apa saja sih organ-organ yang terdapat di sistem pencernaan? Nah, kali ini kita masuk ke pembahasan mengenai hasil praktikum, yaitu pengamatan terhadap saluran pencernaan. Nah, jadi pengamatan pertama yaitu terhadap esofagus, di mana pada organ esofagus ini dilakukan pengamatan dengan perbesaran mikroskop 0,25 kali 10 pada organ esofagus sesuai dengan referensi yang telah didapat, di mana pada esofagus terdapat lapisan-lapisan, yaitu pada lapisan paling dalam disebut lapisan muscularis mucosa. Lalu di bawah muscularis mucosa terdapat lapisan submucosa, dan pada bagian terluar yaitu terdapat otot-otot disebut muscularis externa. Lalu dilakukan pengamatan terhadap organ usus halus, di mana usus halus dibagi menjadi tiga, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Nah, pada duodenum dengan perbesaran mikroskop 0,25 kali 10 sesuai dengan referensi yang didapat, bahwa pada duodenum terdiri dari 4 lapisan. Yang pertama adalah lapisan mukosa, merupakan lapisan paling dalam, kemudian ada submukosa, yaitu lapisan jaringan ikat longgar yang terdapat di bawah tunika mukosa. Kemudian terdapat muscularis externa, yaitu lapisan otot yang terletak di bawah tunika submukosa. Kemudian terdapat lapisan terluar, yaitu serosa, dan ujung lapisan disebut dengan villi. Kemudian pada jejunum dengan perbesaran 0,25 kali 10 sesuai dengan referensi, di mana tidak berbeda jauh dengan duodenum. Pada jejunum sendiri terdapat 4 lapisan, yaitu mukosa, submukosa, muscularis externa, dan lapisan terluar yaitu serosa, dan pada ujung lapisan terdapat villi. Dan yang terakhir dari usus halus yaitu ileum, di mana pada ileum dengan perbesaran mikroskop 0,25 kali 10 sesuai dengan referensi yang didapat sama dengan duodenum dan jejunum, terdapat 4 lapisan, yaitu mukosa, submukosa, muscularis, mukosa, dan serosa. Pada ujung lapisan terdapat villi. Nah, organ terakhir yang diamati yaitu kolon atau usus besar dengan perbesaran 0,25 kali 10 sesuai dengan referensi yang didapat, bahwa pada dinding kolon tersusun atas 4 lapisan utama, yaitu lapisan paling dalam adalah mukosa yang terdiri dari epitel, lamina propria, dan muscularis mucosa. Namun, pada pengamatan untuk lamina propria dan muscularis mucosa tidak teramati dengan jelas. Kemudian untuk lapisan kedua yaitu submukosa, di mana lapisan ini terdiri dari jaringan ikat longgar yang terletak di bawah tunika mukosa. Kemudian untuk lapisan ketiga yaitu muscularis externa, yang merupakan lapisan otot yang terletak di bawah tunika submukosa yang terdiri dari dua lapisan otot, yaitu lapisan sirkuler dan lapisan longitudinal. Dan untuk lapisan terluar dari kolon yaitu serosa yang terdiri dari jaringan ikat longgar. Sekian dari saya, maaf jika ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya ucapkan terima kasih dan salam harmoni.